kita masuk di home, kita klik, kemudian kita masuk ke bagian identitas. Untuk pertama mungkin kita langsung bisa mengisi email, kemudian bagian tugas kelas, misalnya langsung kelas 4. Kemudian kita klik, selanjutnya masuk ke identitas, nama guru ditulis, kemudian kelasnya misalnya kelas 4 semester 1, kemudian kita isi tema atau subtema pelajaran, kemudian materi pokoknya sesuaikan dengan judul yang ada di buku. Alokasi waktunya bisa 1 kali 35 menit atau 2 kali 35 menit. Ini menyesuaikan dengan materi yang sudah ada, yang sering kita temukan di promes program semester kita. Kemudian kita klik berikutnya, ada yang kita isi tentang kompetensi inti. Ini langsung klik, mungkin bisa kita samakan saja pengisiannya. Kemudian bisa kita klik lagi berikutnya, masuk ke bagian kompetensi dasar dan indikator. Untuk nomor KD itu ada di bagian pertama, kolom yang dibagikan. Kemudian untuk kolom kompetensinya, seperti kita lihat di kolom kompetensi dasar itu bisa langsung ditulis di situ. Kemudian indikatornya kita bikin sendiri, misalkan dengan KKO, kata operasionalnya, yang kita buat sesuai dengan kompetensi yang akan kita ajarkan kepada peserta didik. Kita klik berikutnya, untuk tujuan pembelajaran itu kami siapkan ada 7 tujuan pembelajaran yang bisa diisi oleh guru, jadi bisa dikembangkan sendiri untuk membuat RPP yang akan kita bikin ini. Referensinya bisa kita lihat dari beberapa RPP atau bisa kita ambil dari internet untuk referensi tujuan pembelajaran yang sesuai dengan subbab materi yang diberikan. Kemudian kita klik berikutnya, masuk ke bagian materi. Materi ini disesuaikan dengan yang sudah diberikan, misalnya itu bisa kita langsung lihat di buku gurunya. Di buku guru itu ada memuat materi pelajaran, artinya judul dari materi kita secara garis besarnya. Kemudian untuk materi, setelah kita klik tadi berikutnya, di materi pelajaran ini masuk kembali ke pendekatan dan metode, bisa saintifik atau kita klik lain, dan silahkan ditulis itu untuk pendekatannya apa. Kemudian metodenya bisa penugasan, ceramah, diskusi, atau yang lainnya bisa kita tambahkan saja di bagian yang lainnya kalau ada yang terbaru. Untuk kegiatan pembelajaran, setelah diklik berikutnya, masuk di kegiatan pembelajaran. Yang pertama kita isi deskripsinya, mungkin langsung bisa diklik. Kemudian alat medianya yang kita gunakan menyesuaikan dengan subbab materi yang diberikan sebagai tugas peserta. Itu alat medianya bisa WhatsApp, PAI atau gambar pelajaran, bisa juga yang lainnya ditambahkan. Kemudian untuk alokasi waktunya bisa 5 menit atau 10 menit dalam kegiatan pendahuluan ini, selain kita memberikan presensi kehadiran kepada siswa. Setelah kita klik berikutnya, masuk ke bagian kegiatan pembelajaran inti. Kegiatan pembelajaran inti ini apa yang akan kita lakukan di kelas atau pada masa daring dan luring ini. Misalnya kita menyuruh siswa yang pertama untuk melihat video atau mendengarkan MP3 dan yang lainnya. Ini ada kami siapkan untuk deskripsi kegiatan pembelajaran kegiatan inti 1 ini 1-7, sehingga bisa dalam setiap pembelajaran terjadi perkembangan dan sesuatu yang baru untuk
membuat kegiatan pembelajaran kita menjadi lebih menarik. Kemudian di akhir kegiatan inti ini ada alat yang bisa diklik, bisa WhatsApp, buku pai atau gambar atau yang lainnya bisa kita tuliskan di situ. Kemudian untuk alokasi waktunya ini 45 sampai 50 dan bisa ditambahkan dengan jam yang lain. Kemudian kita klik berikutnya. Kemudian dalam kegiatan penutup itu hampir sama, mungkin kita akan mengambil simpulan pelajaran, kemudian bisa juga dengan siswa disuruh untuk menyimpulkan, atau ada post test atau tes terakhir bisa kita buat di deskripsi kegiatan pembelajaran penutup. Kemudian sampai kepada alokasi waktunya bisa 5 menit, bisa 10 menit, atau yang lainnya bisa ditambahkan, misalnya ada yang sampai 15 menit. Kemudian kita klik berikutnya, masuk di penilaian sikap apa yang akan kita lakukan kepada siswa. Kemudian penilaian pengetahuan, bisa soal-soal yang ada di halaman berapa bisa kita tulis di situ, atau menggunakan aplikasi-aplikasi. Kemudian seperti aplikasi game atau aplikasi TTS online dan sebagainya. Kemudian untuk penilaian keterampilan bisa kita ambil baik dari hafalan siswa atau siswa mengirimkan video untuk penugasannya. Itu tergantung, kita lihat kembali kepada materi yang akan kita buat di dalam RPP ini. Remedial dan pengayaan ini bagian dari hal yang sangat penting, terlebih pada masa pembelajaran daring. Kalau ada siswa yang di bawah standar KKM nilainya, itu bisa kita lacak atau terdeteksi sehingga kita bisa melakukan pengulangan atau melakukan remedial kepada siswa tersebut. Kemudian untuk remedial 2 bisa memberikan tugas apa yang berhubungan kepada materi yang kita buat tadi. Jadi terserah, bisa 1 remedial, 2 kali remedial, atau sampai 3 kali remedial dan pengayaan. Kemudian untuk sumber media, setelah kita mengklik yang remedial dan pengayaan tadi, masuk ke sumber media. Sumber media yang pertama yang pastinya adalah buku pedoman guru. Kemudian sumber lainnya bisa ketika kita mengajarkan anak kita materi tentang Al-Quran, bisa Al-Quran dan tafsir, dan itu bisa disesuaikan dengan materi yang akan kita jadikan RPP. Dan masuk di bagian terakhir, tanggal RPP, pembuatan RPP untuk masa-masa sekarang bisa kita ambil di bulan Juli, terlebih untuk semester 1 di tanggal Juli 2021. Dan ini nantinya insya Allah pada aplikasi yang akan kami bikinkan akan bisa diedit untuk penanggalan tersebut disesuaikan dengan materi yang kita ajarkan di kelas. Nah, mungkin sampai di sini penuturan pemaparan dari kami dari tim berbagi KKG PAI SD Kabupaten Kota Baru. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dalam pengisian form tugas dalam pelatihan yang dilaksanakan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.